Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi hari ini kami akan membahas sesuatu yang sangat sering kita temui sehari-hari, tapi mungkin jarang kita sadari, yaitu Gestalt Law. Kedengarannya teoritis, tapi percayalah, ini berhubungan langsung dengan aplikasi yang tiap hari kita pakai, seperti WhatsApp, Instagram, sampai marketplace, seperti Shopee atau Tokopedia. Jadi ini bukan teori doang, tapi praktik nyata. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 6 orang, yaitu dengan saya sendiri, yaitu M. Pasha, kemudian ada Akil Mubarak, Imam Al-Khalis, M. Ihsan, Masrul Hadi, dan Muhammad Luas Al-Karni. Dan untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya Emisan, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi, apa sih Get Start Loud itu? Sederhananya, ini adalah cara otak kita memproses visual. Otak kita lebih suka melihat sesuatu sebagai keseluruhan daripada potongan-potongan kecil yang terpisah. Misalnya, kalau kita melihat lingkaran yang putus-putus, otak kita akan tetap menganggapnya sebagai salah satu lingkaran utuh. Nah, prinsip ini sangat dipakai di desain antarmuka modern. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dari prinsip ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena dengan Gestalt Law, kita bisa bikin desain yang nggak cuma indah, tapi juga gampang dipahami. Tujuannya ada 4: menciptakan estetika, meningkatkan usability, bikin hierarki visual yang jelas, dan mengurangi beban kognitif. Intinya, bikin pengguna merasa nyaman tanpa harus mikir ribet. Kalau kita terapkan, hasilnya jelas, pengguna lebih cepat paham, pengalaman mereka lebih baik, desain terasa konsisten, dan komunikasi visual lebih efisien. Tapi kalau diabaikan, siap-siap saja, tampilan bisa kacau, pengguna jadi bingung, dan akhirnya malah kabur. Dan kalau penggunanya kabur, bisnis juga kena imbasnya. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Masrul Hadi dengan NIM 2407050668 akan melanjutkan ke pembahasan 7 teori utama teori Gestalt Law. Ada 7 prinsip yang terdapat dalam teori ini, yaitu pertama ada proximity, similarity, continuity, closure, figure ground, symmetry, and order, dan terakhir ada common fit. Prinsip yang pertama yang akan kita bahas adalah prinsip proximity, yaitu elemen yang letaknya berdekatan akan dianggap saling berhubungan atau satu elemen. Contoh paling gampangnya dapat kita lihat di aplikasi WhatsApp. Lihat saja pada tampilan chat ini. Tiap percakapan disusun rapat-rapat secara vertikal. Karena posisinya yang berdekatan, otak kita langsung mengenali itu sebagai satu kesatuan. Seperti yang ditampilkan pada gambar tersebut, terdapat beberapa tumpukan chat. Walaupun tidak ada garis yang memisahkan antara chat A dan B, otak kita langsung menerjemahkan itu sebagai elemen yang terpisah. Namun untuk sub-elemen yang ada di dekatnya akan secara langsung diterjemahkan menjadi satu kesatuan yang sama. Kemudian bisa juga dilihat pada animasi yang kami tampilkan di layar, di mana saat elemen ini berada berdekatan, otak kita langsung memahaminya sebagai satu kesatuan elemen. Namun, ketika elemen yang satunya terpisah, maka otak kita akan langsung memahaminya sebagai dua elemen yang terpisah. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah similarity, yaitu elemen yang mirip akan dianggap punya hubungan yang sama. Studi kasusnya bisa kembali kita lihat pada aplikasi WhatsApp, di mana tanda centang 1, centang 2 abu-abu sampai centang 2 warna biru semuanya punya bentuk yang sama, yaitu bentuk centang. Karena mirip, otak kita langsung paham kalau ikon ini punya satu fungsi, yaitu sebagai penanda chat. Bedanya hanya pada warna atau jumlah, yang memberi arti berbeda tentang status pesan. Seperti yang ditampilkan di gambar, terdapat dua chat yang mendapat centang biru, yang artinya mereka punya fungsi yang sama, yaitu sudah dibaca. Jadi kita sebagai pengguna tidak perlu bingung, hanya cukup sekali paham, selanjutnya bakalan ngerti secara otomatis. Selanjutnya prinsip yang ketiga adalah continuity, yaitu kecenderungan otak untuk mengikuti pola visual yang berkesinambungan. Contohnya bisa dilihat di fitur status pada aplikasi WhatsApp. Card status disusun secara horizontal,
secara rapi, dan saat kita geser ke kanan atau ke kiri, maka otak kita otomatis mengikuti alurnya. Karena desainnya yang konsisten, kita nggak perlu mikir ulang untuk membaca, cukup terus mengikuti pola yang sudah terbentuk. Baik, saya Muhammad Ulwais Al-Karni dengan NIM 240705058. Saya akan melanjutkan itu dengan hukum closure. Prinsip berikut adalah closure. Otak kita punya kecenderungan melengkapi informasi yang tidak lengkap agar tetap bermakna. Contohnya ada di WhatsApp. Saat lawan bicara sedang mengetik, kita hanya melihat bubble chat yang berisi titik 3 dan bergelombang tanpa ada teks. Tapi otak kita otomatis menafsirkan itu sebagai, oh ini dia sedang membalas chat kita, oh ini dia sedang mengetik. Jadi meskipun informasi belum lengkap, kita tetap menangkap makna penuh dengan prinsip closure ini. Selanjutnya yaitu hukum figure ground. Prinsip berikut adalah figure ground. Otak kita selalu mencoba membedakan mana sih objek utama dan mana sih yang sekedar latar belakang. Contohnya ada di menu WhatsApp yang bawah. Saat kita ada di tab chat, konten itu berwarna hijau, sedangkan sementara yang lain itu berwarna putih, abu-abu gitu. Kontras ini membuat kita langsung sadar posisi kita ada di tab yang mana, tanpa perlu berpikir lama. Jadi, prinsip figure ground membantu kita fokus ke hal yang paling penting. Baik, saya Imam Al-Khalis dengan NIM 240705118 akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Jadi, prinsip berikutnya adalah symmetry and order. Otak manusia lebih suka pola yang rapi, seimbang, dan konsisten. Contoh paling dekat ada di keyboard HP kita. Susunannya simetris, huruf-huruf ditata dalam grid yang teratur. Karena keteraturan ini, otak kita gampang mengingat posisi tombol. Semakin sering digunakan, maka semakin lancar juga kita mengetik, sampai bisa jadi facehand. Bayangkan kalau tata letaknya acak, pasti kita akan kesulitan, bahkan untuk sekedar mencari satu huruf saja. Kemudian, prinsip terakhir adalah common fit, yaitu elemen yang bergerak atau muncul bersamaan akan dianggap saling berhubungan. Contohnya di WhatsApp atau Instagram, saat kita menekan lama sebuah chat. Jadi, dia seketika akan muncul reaksi emoji di atas bubble dan menu opsi di bawahnya secara bersamaan. Karena perubahannya serentak, otak kita langsung tahu kalau itu pilihan. Ini memang terkait dengan chat yang tadi kita tekan. Jadi, interaksi terasa lebih natural dan mudah dipahami. Dari pembahasan teman-teman saya tadi, bisa kita lihat bahwa Gestalt Law bukan sekedar teori psikologi klasik, tapi fondasi penting dalam desain antarmuka modern. Tujuan prinsipnya mulai dari proximity sampai common fit, membantu kita menciptakan tampilan yang intuitif, efisien, dan sesuai dengan cara kerja otak manusia. Kalau diterapkan, hasilnya jelas, pengguna lebih cepat memahami, pengalaman mereka jadi lebih nyaman, bahkan nilai bisnis juga meningkat. Sebaliknya, kalau diabaikan, desain bisa membingungkan, melelahkan, dan membuat pengguna berpaling. Jadi, intinya, Gestalt Law mengajarkan kita untuk mendesain sistem yang beradaptasi dengan manusia, bukan memaksa manusia untuk beradaptasi dengan sistem. Dengan begitu, desain kita bukan hanya indah dilihat, tapi juga benar-benar mudah digunakan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan kalau ada pertanyaan atau tanggapan, boleh langsung disampaikan. Kita bisa diskusi bareng. Dan mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.